Patunggilan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara? Tetap semangat, tetap sehat dan tetap di rumah saja. Tidak terasa kita memasuki penghujung bulan April ini. Tentu kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa kembali dan bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Oleh karenanya mari kita bersama-sama memulai ibadah keluarga dengan kita persiapkan hati dan batin kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan kasih, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan jikalau sebentar kami akan bersama-sama membangun ibadah keluarga dengan anggota keluarga kami, Tuhan berkenan hadir memenuhi ruangan dan hati kami, agar supaya kehidupan kami benar-benar baik, benar-benar nyata ada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami, persekutuan yang kami bangun ini dari awal hingga akhir hanya di dalam kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menggumulkan akan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita persiapkan batin kita untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sesehari Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kami. Dan oleh karenanya senantiasa kami membawa hidup kami untuk terus mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. Jikalau sebentar kami bersama hendak membaca, merenungkan akan firman-Mu, ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar setiap kami mampu mengerti dan kami mampu menjalani panggilan hidup setiap kami dengan benar di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam
Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca akan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan ini. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang pertama.
dikasihi Tuhan, pengalaman akan Allah seringkali dimengerti oleh kita bagaimana Tuhan Allah menunjukkan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Contoh saja, kesembuhan, kesuksesan, pemulihan, mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah salah? Tidak, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika Ia berkarya dengan cara-cara yang ajaib. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman akan Allah tidak hanya tentang Tuhan yang menampakkan kehadirannya dalam peristiwa-peristiwa yang ajaib saja, dalam peristiwa-peristiwa yang besar, yang dahsyat. Tetapi dalam kehidupan yang biasa-biasa pun, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penderitaan, Tuhan hadir menemani. Hanya saja kita yang kurang peka, kita yang seringkali tidak bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam bacaan kita pada saat ini. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia menampakkan diri ketiga kalinya kepada para murid yang berada di pantai Danau Tiberias. Jumlah para murid saat itu di sana ada 7 orang. Danau Tiberias ini juga sering dikenal dengan Danau Galilea. Jadi semenjak Yesus wafat, Yesus dikuburkan, para murid tidak lagi berada di Yerusalem. Para murid kembali ke Galilea. Dan di Galilea ini, di tepi pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea, mereka sedang menjala ikan. Dan itu juga bukan berarti bahwasanya para murid melupakan tugas perutusannya untuk menjala manusia sebagai penjala manusia. Tetapi rupanya apa yang dilakukan para murid dengan menjala ikan di pantai Danau Tiberias untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga dikisahkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita, ketika para murid sedang menjala ikan hampir semalaman, mereka mencari, berupaya, mereka tidak menemukan satupun ikan yang ada di jalannya. Dan Yesus tahu akan keberadaan mereka. Yesus yang berada di tepi danau melihat akan pergumulan mereka. Dan Yesus memberikan perintah bahwasanya para murid diminta untuk kembali menebarkan jala mereka ke sisi sebelah kanan. Dan akhirnya benar, mereka mendapati sejumlah ikan yang sangat besar. Tercatat dalam bacaan kita, jumlah ikan yang didapat oleh mereka sejumlah 153 ekor. Nah, ketika mereka telah mendapatkan ikan itu, mereka baru tercelikan
Mereka baru menyadari bahwa perintah itu berasal dari Yesus. Itu Tuhan. Atau dengan kata lain, sebelum mereka mendapatkan ikan yang besar-besar, mereka tidak percaya. Mereka tidak melihat bahwa perintah itu diucapkan oleh Yesus, Tuhan dan Guru mereka yang telah bangkit. Ya, Bapak Ibu, begitulah kira-kira keberadaan kita. Pengalaman akan Allah nampak ketika kita telah melihat hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang besar terjadi. Oleh karenanya mari kita betulkan pemahaman kita yang salah, bahwasannya pengalaman akan kehadiran Allah itu terjadi setiap hari. Pengalaman akan kehadiran Allah di hidup kita terjadi setiap saat. Apabila kita sungguh-sungguh menikmati apa yang ada di sekitar kita. Apabila kita mau menerima realitas hidup apa adanya. Jadi, baik ketika hal-hal besar terjadi maupun hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang remeh, yang rutin dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit hadir dan menemani. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua untuk menikmati setiap hari dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Entah itu mau panas, mau hujan, mau mendung, entah itu dengan makanan yang seadanya, yang sederhana, entah itu dengan pekerjaan yang menumpuk, entah itu dengan kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan keluarga, entah itu kita yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah ekonomi kita. Allah hadir di sana. Dan ketika Allah hadir dalam kehidupan kita yang tidak kenal waktu, Allah berkarya. Allah senantiasa berkarya bagi hidup kita. Oleh karenanya, sekali lagi, baik susah maupun senang, kita percaya Allah hadir dalam kehidupan kita, berkarya untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 439 bait pertama dan keempat.
bersehati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan setiap kami. Tuhan senantiasa menolong dan hadir di dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Oleh karenanya, ajarlah kami untuk senantiasa menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan tetap tekun mengerjakan bagian kami yang seturut dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Kami percaya setiap keluarga kami, Engkau akan berkati mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami percaya setiap keberadaan saudara-saudari kami yang bergumul akan kondisi kesehatannya, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan, memulihkan saudara-saudari kami yang bergumul akan kondisi rumah tangganya. Tuhan menghadirkan kekuatan, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera. Demikian juga kami percaya bahwa bangsa dan negara kami tercinta ini akan Engkau sertai di dalam naungan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kami serahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan bersama, baik di negeri kami tercinta maupun di belahan bumi yang lain yang sedang berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mengupayakan kehidupan bersama yang baik kembali. Tuhan kiranya menolong segenap usaha kami, menolong setiap kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga sungguh Tuhan kami dapat kembali menjalani hari-hari berkegiatan dengan baik, karena pemulihan terjadi bukan hanya di bangsa negeri kami, tetapi juga terjadi atas kehidupan semesta ini. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan bagi setiap pribadi, setiap instansi, setiap pemerintah yang terlibat dan mendukung untuk mengentaskan pandemi ini. Tuhan menolong para tim dokter, Tuhan menolong para pasien positif, sehingga semua yang ada di dalamnya mendapatkan kesukacitaan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kekuatan untuk berjuang dan merayakan kehidupan pemberian. Kami percayakan keberadaan gereja Tuhan dimanapun Engkau menetapkan setiap umat milik-Mu, secara khusus Gereja Kristen Jawetan Jemaat Magetan. Kiranya Engkau pelihara kami sehati, sepikir, senantiasa hidup bersekutu dengan Tuhan. Walau saat ini kami tidak dapat bersekutu bersama di tempat ibadah, tapi kami meyakini setiap kami dikuatkan, disatukan oleh Tuhan. Perkenankan persembahan yang telah kami himpun, Engkau berkati sehingga melalui persembahan ini kami boleh turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini, yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Magetan. Kami percaya juga setiap hari, setiap saat Tuhan memberkati dan memenuhi kehidupan kami dengan segala kebaikan.
Terima kasih Allah, inilah doa syukur permohonan kami, hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kami serahkan doa ini dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah keluarga di rumah masing-masing dengan kita naikkan pujian dari PKJ 164 baitnya yang pertama. Mari kita bersehati, kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Sang Sumber segala karunia serta berkat, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, sumber keselamatan yang sejati, serta kuasa Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan, akan senantiasa membersamai dan memberkati kehidupan jemaat sekalian saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati.